والشكر علينا مدى لله دا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim. Kita meneruskan soal parameter kemusliman, kekafiran, kemusyrikan dan lain sebagainya. Tapi kita mengeksplorasi wilayah-wilayah tema dan skala yang mulai agak sedikit melebar. Misalnya salah satu bentuk syariat mahdhah itu adalah kita sholat menghadap Ka'bah. Ini juga sudah menjadi bahan pertentangan bahwa kita harus punya presisi sedemikian rupa sehingga masjid-masjid dikasih garis-garis 24,5 derajat barat ke arah utara dan seterusnya. Seolah-olah kita bisa benar-benar menghadap Ka'bah. Tapi kalau Anda menghitung bujur dan lintangnya, susah juga kalau menghadap Ka'bah. Jadi sebenarnya Ka'bah itu inisial saja. Sebab kalau mau menghadap Ka'bah benar ya harus miring ke depan kalau dari Indonesia. Kudu miring nang ngarep berapa derajat kae sehingga wajah kita menghadap Ka'bah karena bumi ini bulat. Seandainya bumi ini rata masih mungkin itu kita menghadap Ka'bah. Jadi aslinya tidak mungkin ada presisi material atau presisi teknis menghadap Ka'bah. Maka kita harus punya parameter, kita harus punya cara berpikir, cara melihat, harus punya metode untuk menemukan hakikatnya ini apa sebenarnya. Nomor satu, memang ditemukan akhirnya bahwa memang harus menghadap Ka'bah. Ya, Ka'bah itu bukan hanya, itu dahsyat, bukan hanya tempat di mana kita mempersatukan wajah kita untuk menghadapkan ke suatu arah. Akhirnya ditemukan bahwa memang Nabi Ibrahim dulu itu terbimbing oleh Allah untuk membangun Ka'bah di pusat, gampangnya titik nolnya dunia. Bahkan kemudian ditemukan bahwa seluruh galaksi dan alam semesta ini titik pusatnya adalah Ka'bah. Dan itu tidak mungkin diteliti secara ilmiah. Dan kalau menunggu penelitian ilmiah, maka baru sekarang orang menentukan Ka'bah. Sehingga semua nabi-nabi dulu malah tidak menghadap Ka'bah. Itu ada penemuan seperti itu. Tapi tidak berarti Ka'bah itu Allah. Jadi kalau saya sholat menghadap Ka'bah, bahkan saya sholat di Masjidil Haram, ngarep dewe, paling depan softnya, di depan Ka'bah, orang bisa menuduh, alah orang Islam juga nyembah berhala. Nah kita kan tidak nyembah Ka'bah. Nah sekarang orang lain yang nyembah patung itu kalau dia mengatakan, loh saya tidak nyembah patung kok. Saya tuh menyembah sesuatu yang agung, yang maha besar, yang saya lambangkan dengan atau melalui patung ini. Sama dengan orang Islam melambangkan kebesaran itu dengan Ka'bah. Nah itu bisa juga ada perdebatan seperti itu. Tapi intinya adalah bahwa kita menghadap kiblat itu, kalau saya menyebutnya itu, yaitu Allah menentukan titik administratif supaya orang bisa mempersatukan arah wajahnya di seluruh dunia. Tapi kita tidak menyembah Ka'bahnya, sehingga Ka'bah itu memang suci, tapi tidak usah dituhan-tuhankan, tidak usah disakral-sakralkan sampai seolah-olah kainnya itu berkah sampai kita sobek-sobek, kita bawa pulang kejadian jimat terus digawe bungkus ake kan gitu. Nah, demikian juga Hajar Aswad. Kita mencium Hajar Aswad itu bukan karena Hajar Aswad punya keistimewaan secara fisik. Keistimewaannya Hajar Aswad adalah pada peristiwa di mana Rasulullah mencium dia. Maka Sayyidina Umar pun mengatakan sebelum mencium Ka'bah, kalau tidak karena Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan bersedia mencium kamu. Kan begitu. Jadi yang dicium itu sebenarnya Allah. Yang dicium itu adalah kenikmatan kita di dalam berdialektika dan menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tidak hanya menyangkut Ka'bah, di dalam hal apapun saja sebenarnya kita harus menemukan hakiki dari persoalannya. Kalau tidak kita bertengkar tidak karu-karuan. Terus menerus gitu. Sampai akhirnya nanti ada sertifikasi Ka'bah, sampai ada sertifikasi macam-macam. Nah, itu membuat kita menjadi tidak semakin dewasa, tetapi kita
tidak memiliki landasan-landasan filosofis dan hakiki untuk memahami suatu hal, sehingga kita akhirnya menghabiskan waktu secara mubadzir untuk mempertengkarkan hal-hal yang sesungguhnya tidak kita pahami substansinya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, omongan saya ini juga sekali lagi jangan dipercaya, karena yang justru saya inginkan dengan omongan ini adalah Anda percaya kepada Allah dan memahami Allah. Seandainya Allah dulu nyuruhnya ke Candi Borobudur, ya kita ngadap Candi Borobudur, terserah Allah gitu. Jadi saya mohon dengan sangat kita memperkecil pertengkaran-pertengkaran yang tidak-tidak, dan memperbesar hikmah dari segala perbedaan kita itu, sebagaimana Allah selalu mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.